Bayangkan ada dua buah mobil, mobil A dan mobil B. Mobil A harganya 80 juta dan mobil B harganya 100 juta. Dalam rupiah, selisih harga kedua mobil tersebut adalah 20 juta. Dengan kata lain, kita bisa bilang bahwa mobil A lebih murah 20 juta daripada mobil B. Atau sebaliknya, mobil B lebih mahal 20 juta daripada mobil A. Angkanya sama saja, yaitu 20 juta. Tapi dalam persentase, kita bilang bahwa mobil A harganya 20% lebih murah daripada mobil B. Namun, mobil B harganya 25% lebih mahal daripada mobil A. Kenapa angkanya bisa berbeda? Dalam rupiah, selisih harga mobil dihitung langsung dari perbedaan harga kedua mobil. Jadi, baik dari perspektif mobil A maupun mobil B, selisihnya sama saja, yaitu 20 juta. Selisih seperti ini kita sebut sebagai selisih absolut. Kalau dalam persentase, selisihnya selain dihitung dari perbedaan harga kedua mobil, juga dibandingkan dengan harga mobil yang satunya lagi. Inilah yang menyebabkan angka persentase bisa berbeda, karena pembandingnya berbeda, tergantung dari perspektif mana kita melihatnya. Selisih dalam persentase merupakan selisih yang bersifat relatif. Oleh karena itu, kita harus selalu memperhatikan terhadap apa selisih angkanya dibandingkan. Terkadang hal tersebut tidaklah mudah, khususnya pada kasus-kasus yang melibatkan perubahan dan selisih persentase. Dalam dunia perbankan misalnya, seringkali kita menjumpai perubahan angka yang dinyatakan dalam persentase, contohnya suku bunga. Kita ambil contoh berikut. Sebuah bank menaikkan suku bunga depositonya 4% dari tahun 2020 menjadi 5% di tahun 2021. Berapa persen kenaikan suku bunganya? 1% kah? 5%? Atau 25%? Jawaban yang tepat sebenarnya adalah 25%. Tapi, kalau bank bilang mereka menaikkan suku bunga deposito sebesar 25%, maka akan timbul mispersepsi di masyarakat yang mengira bank tersebut menaikkan suku bunga depositonya 25% secara absolut dari 4% menjadi 29%. Padahal yang terjadi sebenarnya kan bukan demikian. Namun menyebut kenaikan suku bunga sebesar 1% pada kasus ini juga kurang tepat. Karena hal ini bisa diartikan suku bunganya hanya naik dari 4% menjadi 4,04%. Untuk mengatasi masalah seperti ini, sebaiknya gunakan istilah poin persentase untuk merujuk pada perubahan absolut persentase. Dan masalah pun akan beres. Selisih dalam persentase juga bisa menjadi ambigu ketika istilah poin persentase tidak digunakan. Misalnya pada kasus berikut. Dalam sebuah sekolah, jumlah siswa pria 20% lebih banyak daripada siswa wanita. Berapakah perbandingan jumlah siswa pria dan wanita di sekolah tersebut? A 2:3, B 3:2, C 5:7, D 7:5. Jawaban yang tepat sebenarnya adalah 6:5. Tapi jawaban tersebut tidak ada di pilihan jawaban. Si pembuat soal bermaksud 20% itu adalah selisih absolut. Tapi, ia keliru karena tidak menggunakan istilah poin persentase dalam soalnya. Siswa yang menemukan jawaban 6:5 dan tidak menyadari kalau maksud si pembuat soal adalah selisih absolut, akan merasa bingung, dan mungkin akan memilih jawaban 7:5 sebagai jawaban yang paling mendekati. Tentunya, siswa tersebut nanti akan disalahkan oleh si pembuat soal yang tidak menyadari kekeliruannya. Kekeliruan seperti ini harusnya dapat dihindari dengan menggunakan istilah poin persentase. Apakah kamu pernah mengalami hal seperti ini? Tulis komentarmu ya.